Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatia Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 1904536. Pada video pembelajaran ini merupakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Novrion MPD. Berikut pada video ini akan dijelaskan tentang suku Minangkabau. Sejarah suku Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku yang paling besar dan terkenal di Indonesia. Terletak di Sumatera Barat, suku Minangkabau dikenal sebagai perantau yang tidak tinggal di Sumatera saja, tapi sudah tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Suku Minangkabau merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain yang hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi. Nenek moyang dari suku Minang yaitu Maharaja Diraja atau saudara dari Maharaja Alif dari negeri Romawi serta Maharaja Dipang dari negeri Cina. Masyarakat Minang menetap di Provinsi Sumatera Barat dan tersebar di area bukit barisan yaitu pegunungan yang memuncur dari sepanjang Pulau Sumatera. Asal-usul suku Minangkabau. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman. Aditya Warman adalah seorang raja yang memerintah di Pagaruyung, pusat kerajaan Minangkabau. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan raja pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Kemudian pada abad ke-17, provinsi ini mulai lebih terbuka dengan provinsi lainnya, khususnya Aceh. Sebelumnya, masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Buddha. Namun, demikian akhirnya masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Islam. Sementara itu, kata Minang yang dipakai pada desa ini berawal dari adanya isu yang beredar bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Provinsi Jawa. Atas kerajaan tersebut, maka terjadilah peristiwa adu kerbau. Peristiwa adu kerbau ini akhirnya dimenangi oleh kerbau Minang. Kemenangan tersebut memunculkan kata Minang dan Kabau, sehingga selanjutnya kedua kata tersebut dijadikan nama desa Minangkabau. Sebagai pengingat dari kemenangan peristiwa adu kerbau antara kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan Majapahit, masyarakat Minangkabau mendirikan rangkiang atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu 1. Ulayat adat milik bersama. Artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan oleh nenek mamak sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan yang garis ibu. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat yang diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah Pondokan Doang. Yang ketiga, Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut, di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam yaitu alim ulama. 3. Ketetapan adat tersebut dikenal dengan Tali Tigo Sapilin, adat Minangkabau yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat di Minangkabau. Adat Minangkabau sebagai peraturan dapat diringkas dalam sistematika yang disebut Undang-Nan 4, yaitu 1. Undang-Undang Luhak dan Rantau, Undang-Undang Nagari, Undang-Undang Dalam Nagari, Undang-Undang Nan 20. Semenjak zaman kerajaan Pagaruyung, ada 3 sistem adat yang dianut oleh Minangkabau, yaitu sistem kelarasan Koto Piliang, sistem kelarasan Bodi Caniago, sistem kelarasan Panjang. Kato nan Ampe adalah adat bicara di Minang. Setiap orang dituntut paham perbedaan cara berbincang-bincang dengan orang yang berbeda. Indak pernah samu datanyo sawah jo pamatang. Maksudnya, setiap orang punya tingkatan-tingkatan tertentu di masyarakat. Kato Mandaki, Manurun, Mandata, dan Malereng. Selanjutnya adalah puncak-puncak budaya Minangkabau. Yang pertama yaitu seni tari. Ada tari rantak, tari indang, tari payung, piliang, gelombang, dan pasambahan. Serta seni pantun dan sambah menyambah. Seni musiknya yaitu karawitan, gandang tabui, saluang, pupui sarunai, rebana, rabab, dan bansi, serta silek dan pancu jawi. Objek wisatanya yaitu ada kawasan Mandeh, Pantai Carocok, Pantai Padang, Pantai Air Manih, Ngarai Siano, dan Jam Gadang,
Lembah Anai dan Lembah Arau, Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Serta kulinernya yaitu gulai tunjang dan rendang, dendeng, asam padeh, dan kalio. Tokoh-tokoh nasional atau internasional yang bersuku Minangkabau. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden Indonesia, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Yang kedua Muhammad Yamin yang lahir di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Ia merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu Sultan Syahrir. Pada tanggal 5 Maret 1909, ia lahir di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat lepas dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Masalah atau isu yang sedang terjadi. Katonan Ampe yang makin pudar di generasi Minang saat ini. Katonan Ampe adalah adat berbicara di Minang. Setiap orang dituntut paham perbedaan cara berbincang dengan orang berbeda. Indak kapan pernah samo datanyo sawah jo pematang. Maksudnya setiap orang pada tingkatan-tingkatan tertentu di masyarakat tentu akan sangat berbeda cara berbicara bercengkrama dengan orang-orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang yang lebih kecil. Namun, budaya Katonan Ampe ini sudah makin pudar di generasi Minang saat ini karena pergaulan yang semakin modern, sehingga panggilan Katonan Ampe sudah mulai dipudarkan dari generasi ini. Baiklah, itulah isi dari video pembelajaran saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.